Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA belanja Kementerian Negara atau Lembaga tahun 2020. Apabila pada sesi sebelumnya saya membahas indikator revisi DIPA, maka pada kali ini saya akan membahas terkait deviasi halaman 3 DIPA. Perlu juga kita ketahui bahwa indikator deviasi halaman 3 DIPA ini pada triwulan 3 masih mendapatkan relaksasi penilaian sehingga belum dilakukan penilaian IPA pada satuan kerja. Namun meskipun begitu, ada baiknya kita tetap mengetahui bagaimana formulasi dan perhitungan indikator deviasi halaman 3 DIPA. Dari uraian indikator deviasi halaman 3 DIPA, penjelasannya sebagai berikut. Poin A. Deviasi halaman 3 DIPA adalah selisih absolut antara realisasi anggaran dengan realisasi penarikan dana RPD tiap bulan. Jadi di sini selisih absolut adalah tidak ada nilai positif ataupun negatif. Selanjutnya poin B-nya, nilai IKFA deviasi halaman 3 DIPA dihitung berdasar rata-rata deviasi halaman 3 DIPA sampai dengan bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi halaman 3 DIPA. Di sini yang dinilai adalah batas pengunciannya adalah tanggal posting DIPA hasil revisi, yaitu untuk periode triwulan ke-1 Januari, Februari, Maret di tanggal 13 Februari. Sementara di triwulan kedua di tanggal 16 April, di triwulan ketiga tanggal 16 Juli, dan triwulan terakhir triwulan keempat Oktober sampai dengan Desember tanggal 15 Oktober. Perlu diketahui batas-batas waktu ini untuk sekedar kita ketahui meskipun sampai saat ini masih ada relaksasi penilaian IPA. Bobot dari deviasi halaman 3 DIPA sendiri adalah 5% dari keseluruhan 13 indikator IPA di tahun 2020. Berikut reformulasi IPA 2020 untuk deviasi halaman 3 DIPA. Jadi, apabila Bapak Ibu di sini teman-teman satuan kerja melakukan revisi di tanggal setelah tanggal penguncian, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh pada triwulan berkenaan. Misalnya, untuk revisi di triwulan 1 di lewat tanggal 13 Februari, maka tidak akan mengubah deviasi pada halaman 3 DIPA. Begitu juga apabila lewat tanggal 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Berikut adalah contoh indikator deviasi halaman 3 DIPA pada sebuah satker A, di mana kronologisnya adalah sebagai berikut. DIPA petikan satker A terbit 22 Desember 2019 dengan data RPD pada DIPA awal sebagai berikut. Pada bulan Januari 436,8 juta, Februari 1.224,3 juta, hingga data sampai dengan bulan Juni 1.976,1 juta. Kronologis selanjutnya, pada triwulan 1, Satker A mengajukan revisi halaman 3 DIPA ke Kanwil tanggal 19 Februari dan selesai diposting tanggal 20 Februari. Kronologis selanjutnya, Satker A tidak melakukan revisi halaman 3 DIPA untuk periode triwulan 2. Ringkasannya dalam bentuk tabel digambarkan sebagai berikut. RPD pada DIPA awal adalah sebagaimana data ini, periode 1 sampai dengan 6 atau Januari sampai dengan Juni. Selanjutnya ini adalah tabel A, ini adalah hasil revisi DIPA yang dilakukan pada tanggal 19 Februari, di mana tabel A ini disesuaikan dengan data realisasi yang ada di tabel C. Namun karena proses revisi diajukan tanggal 19 Februari, di mana hal tersebut melewati batas tanggal revisi halaman 3 DIPA, maka data yang dihitung pada RPD masih 436,8 atau data dari
RPD berdasarkan DIPA awal. Berikut hasil revisi dari Satker A adalah 325 juta di periode 1 dan sampai dengan 1998,5 di periode Juni. Perhitungan deviasinya adalah selisih dari poin C dengan A, yaitu antara realisasi dengan RPD hasil revisi. Namun untuk periode 1 sampai dengan 3 yang dihitung bukan selisih antara C dengan A, namun B dengan A dikarenakan data revisi tidak berubah karena telah melewati batas. Jadi deviasinya 111,8 juta hasil dari 325 dikurang 436,8. Namun di sini adalah nilai mutlak, jadi tidak ada plus minus. Begitu juga di periode Februari dan periode Maret. Namun untuk periode triwulan kedua yang dimulai dengan triwulan 2 yang dimulai dengan periode 4 sampai dengan 6, maka perhitungannya adalah selisih antara data realisasi poin C dengan tabel di poin A. Jadi 1682 dikurang 1972 menghasilkan 289,2 juta. Karena data ini masih berlaku untuk perhitungan IKPA. Selanjutnya deviasi bulanannya dihitung adalah dari nilai seper D bagi A. Namun seperti yang tadi dijelaskan bahwa di periode 1 sampai dengan 3 di triwulan pertama ini melewati batas waktu, maka yang dinilai masih tetap 436. Jadi di sini 111,8 juta dibagi 436,8 kali 100, hasilnya dibulatkan menjadi 26%. Begitu juga untuk periode kedua dan periode ketiga. Namun untuk periode keempat sampai dengan periode 6, maka data yang diambil adalah dari kolom A, yaitu 200 dari kolom A yaitu 289,2 juta dibagi 1971,2 dikalikan 100, maka menghasilkan 15%. Begitu juga untuk periode Mei dan Juni. Selanjutnya rata-rata deviasi adalah dihitung berdasarkan data bulanan yang diambil dengan rataan bulanan selanjutnya. Di sini rata-rata deviasi untuk Januari adalah 26%, untuk Februari 32, ini hasil dari 26 ditambahkan 39 dibagi 2, selanjutnya 28%, yaitu penambahan dari periode 1, 2, dan 3 dibagi 3 menjadi 28%. Lanjut sampai dengan periode ke-6. Nilai IKPA-nya dihitung dari 100 dikurangi rata-rata deviasinya. Di sini 100 dikurangi 26 mendapatkan 74. Selanjutnya di periode ke Februari atau periode kedua 100 dikurangi 32 mendapatkan nilai 68 hingga selanjutnya sampai dengan periode ke-6. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperbaiki indikator deviasi halaman 3 DIPA. Yang pertama, teman-teman satuan kerja harus memperhatikan batas waktu dilakukannya revisi. Yang kedua, revisi halaman 3 DIPA, deviasinya akan berpengaruh kepada bulan-bulan selanjutnya. Jadi tidak hanya berpengaruh di bulan berkenaan, namun akan berpengaruh pada bulan-bulan selanjutnya, termasuk penilaian IKPA-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.